Kalau gue minta kalian untuk menyebutkan satu aja nama konten kreator yang cukup berpengaruh di jagat sosial media negeri Konoha ini, dari banyaknya nama yang kalian pikirkan, mungkin salah satunya adalah Ferry Irwandi. Banyak sekali hal keren yang dia lakukan, dari mulai mempopulerkan stoikisme, edukasi judi online, menyuarakan bobroknya sistem pendidikan, melawan praktek perdukunan, sampai akhir-akhir ini beliau beberapa kali mengkritik kebijakan pemerintah, dan menurut gua itu langkah yang sangat amat berani sekali, dan tentunya patut kita apresiasi dong, karena mengingat banyak sekali pasal-pasal karet yang bisa sewaktu-waktu menjegal Bang Ferry Irwandi, dan dia benar-benar mengeksekusi semua konten-konten edukasi yang berat-berat itu dengan sangat menarik dan sangat jenius sekali, karena jarang banget teman-teman ada konten positif atau konten edukasi yang viral di negeri dengan IQ rata-rata terendah di Asia Tenggara ini. Harus gue akuin teman-teman, keputusan gue untuk mulai konten di YouTube juga salah satunya karena terinfluence dari Bang Ferry Irwandi. Berkali-kali dia bilang kalau dia mulai nge-YouTube sebagai orang yang bukan siapa-siapa, memulai semuanya dengan keterbatasan yang ada, nggak harus jadi artis atau influencer, selebgram atau pejabat dulu untuk bisa merasakan keuntungan dari YouTube. Apalagi melihat setting studionya yang tidak semewah YouTuber-YouTuber yang sering gua tonton, yang biasanya studionya minimalis, lightingnya bagus, alat-alatnya mahal, krunya banyak, editannya rumit, dan lain-lain. Bikin gue yang bukan siapa-siapa dan gak punya alat-alat yang mahal, apalagi kru yang banyak ini, jadi sedikit merasa punya kesempatan untuk merasakan ya tipis-tipis manisnya jadi YouTuber lah. Tapi ternyata teman-teman, setelah gua ngikutin konten dia hampir semuanya, nonton dia di hampir semua podcast yang undang dia, pelan-pelan gue jadi tahu kalau ternyata abang-abangan satu ini nggak sebiasa itu atau nggak sebukan siapa-siapa itu ketika dia mulai ngonten di YouTube. Seperti apa yang gue pikirkan. Ketika dia bilang dia mulai YouTube sebagai orang yang bukan siapa-siapa, gue pikir dia beneran orang yang bukan siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa di komunitas YouTube, nggak punya relasi ke orang-orang yang udah besar di YouTube. Ya pokoknya orang-orang yang mulai YouTube sendirian, benar-benar sendirian. Ternyata enggak, Pak. Bang Ferry Irwandi ini tidak sebukan siapa-siapa itu. Nah, kalau dengan Agung itu dulu sering, sebelum gue mulai nge-YouTube, gue masuk ke YouTube, gue sering ngebantuin dia untuk bikin video. Intinya kayak gitu, beberapa project itu sama Agung, sama Cia gitu. Jadi awalnya tuh gue editor freelance. Oh, gitu. Dim, gue ganti editor dulu Dim ya. Oke. Jadi terus Fer, jadi bantuin Cia, bantuin Agung. Ya itu kan dari Walfi juga ya, Mas Walfi. Jadi ya gue kenal semua tuh ya. Dari awal bantuin talent-talent dia. Omobi bahkan dulu. Jadi oke. Gue tuh gue tuh baru aktif nge-YouTube itu 2020 ya, nge-YouTube as personal gitu ya. Gue muncul di YouTube, talking head, ngomong sesuatu. Tapi ya di industri YouTube itu sendiri udah dari sebelum itu sebagai editor freelance. Jadi banyak orang minta editin video gue, terus wah ini job yang menjanjikan. Gue bilang kan, sekali ngedit itu satu video rate gue waktu itu 5 juta sampai 10 juta lah, tergantung. Anjing. Ya gue cukup mahal untuk seorang editor ya, untuk satu video dulu. Jadi apakah dia bohong gitu ketika dia bilang dia mulai nge-YouTube sebagai orang yang bukan siapa-siapa? Enggak, Pak. Karena yang harus kita pahami adalah titik mulai setiap orang itu beda-beda. Definisi kita tentang titik nol di hidup kita itu belum tentu sama dengan definisi titik nol yang terjadi di hidup orang lain. Karena hidup setiap orang itu nggak akan pernah sama, Pak. Jadi bukan berarti ketika orang lain bilang mulai dari nol menurut definisi dia, tapi ternyata definisi itu tidak sesuai dengan definisi kita, sesuai dengan hidup kita, berarti dia bohong. Enggak. Dia beneran mulai dari nol menurut definisi dia, sesuai dengan kondisi hidup dia. Yang salah adalah ketika kita menganggap definisi titik mulai atau titik nol kita adalah yang paling benar. Yang kalau dengar cerita struggle hidupnya orang lain tuh tanggapannya selalu, itu mah bukan mulai dari nol, gua dong mulai dari nol. Itu mah masih mending, gua dong lebih parah.
lu mah nggak ada apa-apanya dibanding gua dong yang mulai dengan lebih parah lagi, lebih nol lagi gitu dan lain-lain. Pokoknya ketika seseorang udah mulai merasa benar itu jatuhnya ngeselin gitu. Kalian pasti pernah kan ketemu temen atau siapapun yang kayaknya setiap hal dia nggak mau kalah gitu, merasa si paling berjuang dalam hidup, pokoknya standar titik nol atau standar hidup susah tuh dia gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu nggak akan dapat apa-apa pak, isinya cuman iri dan membenci doang karena belum apa-apa dia udah ngerasa paling bener. Dan apakah gua kecewa ketika gua tahu bahwa titik mulai atau titik nolnya Bang Ferry Irwandi ketika mulai nge-YouTube ini tidak sesuai dengan yang gua pikirkan atau jauh berbeda dengan kondisi yang gua alami? Ya enggak pak, karena gue hanya menjadikan Bang Ferry Irwandi ini sebagai trigger, sebagai motivasi, bukan patokan keberhasilan. Kita tuh seringkali menganggap bahwa titik mulai atau titik nol setiap orang dalam memulai berproses itu sama. Padahal kenyataannya kita nggak pernah tahu dapur orang itu seperti apa. Yang kita tahu cuma apa yang kita lihat aja. Padahal mungkin di balik itu dia melakukan hal yang lebih besar dari apa yang dia ceritakan. Dan nggak cuma dalam hal konten di YouTube aja atau dalam hal konteks ini aja, nggak gitu. Dalam semua hal, bisa dalam hal karir, percintaan, prestasi, dan lain-lain. Kadang hanya karena kita dan orang lain itu kelihatannya berasal dari tempat yang sama gitu, satu tongkrongan, satu sekolah, satu keluarga, pokoknya satu circle lah. Kita jadi menganggap bahwa kita dan orang lain ini punya titik awal yang sama, sehingga kita beranggapan bahwa kita juga akan mencapai hal yang sama di waktu yang sama juga. Dan ketika itu tidak terjadi, ketika orang lain berhasil mencapai apa yang kita inginkan duluan dibanding kita jadi stres, kecil hati, minder, menganggap semua perjuangan kita sia-sia, dan tidak lagi menghargai semua progres yang kita hasilkan. Misalkan ketika teman kita wisuda duluan, dapat kerja duluan, naik jabatan duluan, menikah dan berkeluarga duluan dibanding kita. Seringkali kita mikir dia udah dapet kok gua belum ya. Jangan-jangan selama ini gua salah tempat. Mungkin gua nggak pantas dapetin apa yang dia dapat. Mungkin tempat gua bukan di sini. Dan pikiran-pikiran negatif lain yang membuat kita semakin terpuruk dalam keadaan yang sebenarnya baik-baik saja. Hanya karena orang lain udah berhasil duluan, akhirnya kita minder, kita ngerasa nggak pantas, kita putus asa, dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Kenapa mindset ini bisa terbentuk? Apakah ini dampak dari sosial media? Enggak pak, menurut gua sosial media cuman mempertebal aja, tapi cikal bakalnya atau akarnya adalah dari didikan orang tua sejak kita kecil, yaitu sifat orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Anak tetangga umur 2 tahun udah bisa bikin Monas, kok kamu cuman bisa bikin candi doang. Dia bisa gini kok kamu enggak. Dia udah keterima kerja kok kamu belum kerja-kerja. Anak tetangga bisa kerja di tempat yang oke, kok kerjamu cuman kayak gini. Dan perbandingan-perbandingan tolol lain yang akhirnya tanpa sadar membentuk pola pikir kita bahwa hidup hanya tentang menang atau kalah. Ini yang kemudian dipertebal dengan sosial media yang akhirnya menciptakan standar sosial atau standar keberhasilan yang membuat orang-orang tidak lagi menghargai proses. Pengennya cepat, instan, gampang, hasilnya gede. Akhirnya karena banyak sekali orang yang kelihatannya cepat mencapai keberhasilan, kita jadi melihat peluang-peluang yang gak masuk akal ini sebagai satu opportunity yang masuk akal gitu. Dan terciptalah penipuan-penipuan seperti yang kita kenal sekarang. Prestasi bodong, NFT, robot trading, judi online, pinjol, dan lain-lain yang memakan banyak korban. Korbannya siapa? Ya orang-orang yang kemakan standar keberhasilan ini. Kita nggak pernah tahu dapur orang seperti apa, Pak. Bisa jadi orang lain bekerja lebih keras dari kita. Bahkan ketika orang lain punya orang dalam untuk bisa memudahkan mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, maka itu sah-sah saja. Karena mungkin mereka berusaha dengan cara yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jangan salahin kalau misalnya orang punya kenalan orang dalam tuh. Ini ya gue kasih tahu ini soalnya gue suka benci nih sama orang-orang Dikit-dikit ordal ya. Iya, dikit-dikit orang dalam gitu. Fungsinya berteman itu. Gue nggak pernah tahu kalau gue nongkrong di mana gini. Tahu kerja di Shopee, tahu kerja di Erigo gitu misalkan gitu. Tahu kerja di mana? Gue nggak tahu. Pas ada apa-apa segala macam nyari influencer. Si Us aja tuh kemarin gue baru nongkrong sama Us gitu. Ya, apakah itu tenaga orang dalam? Iya. Tapi apakah saya tidak punya kualitas? Ya saya punya gitu. Jadi kayak bukan dari dia ngambil orang asal buat karena
kenal doang gitu, tapi emang guanya juga punya sesuatu gitu. Dan ketika lu nggak punya semua itu sehingga lu nggak bisa mencapai semua hal yang sama di waktu yang sama dengan orang lain, ya udah nggak apa-apa. Mungkin sekarang lu belum berhasil, mungkin sekarang lu merasa ketinggalan jauh dari mereka yang sepertinya berasal dari tempat yang sama seperti lu. Tapi bukan berarti hidup lu akan gagal, bukan berarti lu produk gagal dalam sistem, dan bukan berarti masa depan lu selamanya akan suram. Selama kita bisa bertanggung jawab atas semua pilihan kita, bisa tanggung jawab atas diri kita sendiri dan mungkin orang lain yang harus jadi tanggungan kita tanpa menyusahkan orang lain tentunya, maka itu sudah sangat cukup, Pak. Hidup lu baik-baik saja, teman-teman, dan gak ada yang salah sama pilihan lu, karena hidup ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan. Bertahan untuk terus berusaha, bertahan untuk konsisten, bertahan untuk terus belajar dan berproses, dan tentunya menghargai setiap progres yang kita hasilkan sekecil apapun itu. Di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang bisa sukses di usia muda gitu. Bahkan kalau kalian scroll di LinkedIn, seolah-olah kalian orang yang paling suram gitu di antara orang-orang sukses di sana. Tapi ketahuilah teman-teman, umur 25, 28, 30 dan masih merintis itu wajar-wajar saja. Karena kita nggak pernah tahu dalam kondisi apa orang lain memulai perjuangannya dalam berproses. Bisa jadi mereka berusaha lebih keras, punya fasilitas yang jauh lebih baik dari kita, atau mungkin sekedar beruntung aja. Kita nggak pernah tahu, tapi yang pasti kita tahu betul seperti apa hidup kita sendiri. Kita tahu apa yang kita punya, dan kita tahu betul harus sekeras apa kita berusaha. Semua orang punya perjalanannya sendiri dan kita nggak pernah tahu kapan titik balik kita akan datang. Dan setiap perjalanan punya lika-likunya masing-masing. Jadi berapapun umur lu sekarang, lakuin aja apa yang lu bisa, kerahkan semua hal yang lu punya, maka nantinya hasil yang pantas akan datang di waktu yang pas gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.